Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Pamungkas Haris Bekti dengan NIM 23080304024 dari kelas PK 036 Pendidikan Akuntansi 2023D. Di sini saya akan menjawab UTS Pendidikan Kewarganegaraan nomor 1. Setiap orang itu mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasional? Peran saya sebagai mahasiswa yaitu pertama, sudah melakukan refleksi sejarah, yaitu mempelajari sejarah-sejarah Indonesia dengan mendalam. Sejarah adalah cermin perjuangan dan identitas kita sebagai bangsa. Dengan memahami masa lalu, kita dapat mengambil hikmah dan inspirasi untuk masa depan yang lebih baik. 2. Mengikuti kegiatan volunteering seperti melalui kegiatan sukarelawan. Kita dapat berkontribusi secara langsung pada masyarakat. Ini berupa festival pemuda desa, pengabdian masyarakat, atau kegiatan lain yang merupakan rasa cinta terhadap tanah air. 3. Mencintai produk lokal. Sebagai warga Indonesia, sudah layaknya kita membeli produk lokal untuk mendukung UMKM Indonesia. Itu sebagai rasa peduli kita dan cinta kita terhadap negara Indonesia ini. Oke, lanjut. Nomor 2 adalah syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat itu dan apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Jadi poin pertama, berdaulat itu merujuk pada kekuasaan penuh suatu negara atas wilayahnya sendiri tanpa campur tangan negara asing. Konsep ini memiliki arti dalam politik, hukum, dan hubungan internasional. Negara yang berdaulat memiliki ciri-ciri seperti kemerdekaan politik, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan sosial, teritorialitas, dan kemandirian kebijakan luar negeri. Dari ciri-ciri tersebut, kita tidak terpengaruh oleh negara lain dan tanpa campur tangan eksternal dari negara lain. Poin B. Apa sih fungsi pengakuan dari negara lain bagi berdirinya suatu negara? Yaitu pertama, menjelaskan keberadaan. Pengakuan negara lain menjelaskan bahwa suatu negara ada dan memiliki kedaulatan. Ini menjadi bukti bahwa negara tersebut diakui oleh komunitas internasional atas kemerdekaannya. 2. Bukti kemerdekaan dan pemerintahan sah. Pengakuan menunjukkan bahwa mengakui kemerdekaan dan pemerintahan yang sah dari suatu negara oleh komunitas nasional. Ini memperkuat legitimasi dan status negara tersebut. 3. Hubungan internasional. Pengakuan memudahkan negara untuk menjalinkan hubungan internasional dari negara satu dengan negara lain. Tanpa pengakuan, negara sulit berpartisipasi dalam kerjasama internasional, baik dalam perdagangan dan diplomasi. Dengan itu, pengakuan dari negara lain bukan hanya sebuah formalitas biasa, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada eksistensi dan hubungan suatu negara di dunia internasional. Oke, lanjut soal ketiga, yaitu siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Baik, di poin pertama yaitu konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip dasar suatu negara. Dan siapa yang berhak
dan berwenang membuat konstitusi, yaitu pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memiliki kekuasaan konstitusi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. 2. Badan Legislatif. Proses perubahan konstitusi dapat melibatkan sidang badan legislatif, misalnya DPR, dengan persyaratan tertentu. Dan poin kedua, bagaimana cara memperbaiki konstitusi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, yaitu dengan sidang badan legislatif. Badan legislatif dapat mengadakan sidang untuk membahas perubahan konstitusi. Dalam proses ini perlu memastikan quorum dan jumlah anggota yang hadir. 2. Proses deliberatif, diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi masalah dan solusi agar tercapainya konstitusi baru. 3. Referendum, melibatkan rakyat secara langsung dan mengadakan referendum untuk menentukan perubahan konstitusi. 4. Pengawasan, memastikan implementasi atau pelaksanaan konstitusi sesuai dengan semangat dan tujuan aslinya. Jika ada ketidaksesuaian, perlu dilakukan perbaikan melalui mekanisme yang telah disepakati. Perlu diingat bahwa perubahan konstitusi itu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Berikut yang saya ketahui tentang siapa yang berwenang melakukan konstitusi dan bagaimana cara memperbaiki konstitusi. Lanjut kita ke soal nomor 4. John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban tentu akan aneh. Apabila warga negara harus memberikan haknya tanpa menuntut kembali, apabila negara harus memberikan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara? Menurut saya, konsep hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negaranya adalah fundamental dalam memahami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak warga negara (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia secara tanpa memandang kewarganegaraan. Ini mencakup hak untuk hidup, pekerjaan, pendapat, dan agama yang tidak dipengaruhi oleh negara. 2. Kewajiban negara. Seluruh negara berkewajiban memastikan terpenuhinya HAM bagi warganya tanpa pandang bulu, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Hak warga negara terbatas pada warga negara, yang dimana dimiliki oleh seseorang karena ia merupakan warga negara tertentu. Misalnya warga negara Indonesia itu harus menjalankan kewajibannya dulu untuk mendapatkan haknya, karena kita tidak bisa sewenang-wenang dalam negara ini. 2. Kewajiban sebagai hak. Beberapa hak warga negara juga sekaligus merupakan kewajiban, seperti hak membela negara, itu contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. 3. Keterkaitan hak dan kewajiban. Itu saling terkait. Antara hak dan kewajiban adalah dua sisi dari satu koin. Contohnya, warga negara memiliki hak untuk hidup dengan aman dan nyaman, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara negara. Keseimbangan. Kewajiban warga negara seperti membayar pajak, menghormati hukum, dan berpartisipasi dalam pembangunan memastikan keberlangsungan negara. Sementara hak warga negara memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu.
Jadi menurut saya konsep yang benar adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara ini, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan dan keberlanjutan negara. Semangat nasionalisme seharusnya mencakup kedua aspek ini, memberikan dan menuntut serta berperan aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik. Lanjut soal nomor 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum. Jadi, dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan penegakan hukum yang optimal. Menurut saya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Dari pertama itu dalam pendidikan dan sosialisasi hukum sejak dini. Di pendidikan di sekolah, pendidikan hukum harus dimulai sejak dini di lingkungan sekolah. Materi tentang hak, kewajiban, dan aturan hukum dapat diajarkan secara terstruktur. Dalam keluarga, keluarga juga berperan penting. Orang tua dapat membicarakan nilai-nilai hukum dengan anak-anaknya, menjelaskan pentingnya menghormati sebuah aturan dan memberikan contoh-contoh positif. 2. Dengan adanya kampanye dan sosialisasi publik. Sekarang dengan teknologi yang canggih, kita bisa menggunakan media massa sebagai contohnya TV, radio, surat kabar, dan media sosial lainnya untuk menyebarkan informasi tentang hukum dan kewajiban. Kampanye di masyarakat tentang kesadaran hukum di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, atau pusat pembelanjaan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, selebriti, dan pemuka agama. Ketiga, pelibatan aktif masyarakat ini penting, seperti dalam forum diskusi, pelatihan dan workshop, dan kemitraan dengan LSM dan komunitas untuk menyebarkan permasalahan hukum dan menebarkan apa itu hukum-hukum agar masyarakat itu tahu. Dengan menggabungkan pendidikan, sosialisasi, dan peran aktif masyarakat, kita dapat meningkatkan kesadaran hukum. Dan sekian soal dan jawaban warga negaraan ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.